Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nyalon bupati gagal, nyalon MUI teka pilih si kehead teh. Udah gitu ada Saripah cantik, Saripah teh ya kehead cantik, bener enggak? Kutilang dasi, kutilang kulit kuning tinggilang sing dasi dada berisi. Iya, ada Saripah yang dia mau nikah yang nggak boleh, jadi dendam. Terus dia datang ke Robitoh pengen jadi punya marga Habib yang nggak bisa. Nggak bisa, jadi dendam, jadi hasud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirah, amma ba'd. Hadratul Muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, Khalifah Al-Alim Khalifatus Salaf Ad-Da'i ilallah Sayyidil Habib Jindan bin Habib Nopal Ibn Al-Arif Billah Habib Salim Jindan, juga Al-Mukarram Al-Alim Al-Muhaddis Al-Adib Sayyidil Habib Ahmad bin Nopal bin Salim bin Jindan, para habaib yang mulia, para alim ulama, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada ulama Yaman hadir di pesantren Darul Habib, daerah sebelum Cibadak. Masih muda, tapi yang hadir habaib-habaib tua semua, banyak. Beliau mengeluarkan syair begini. Beliau mengatakan, wa min ajabin ihda'u tamrin li khaybarin kata'alimi Zaidin ba'da ilmil faraidi. Artinya, salah satu hal yang menakjubkan, yang aneh, yang unik, apa? Kita ngasih hadiah berbentuk korma kepada orang Khaybar. Khaybar itu 83 kilo dari Madinah. Kok aneh? Ya aneh lah. Orang Khaybar itu adalah satu tempat di mana kurma tumbuh terbaik di sana. Kalau kata orang Tangerang Udik, apa namanya, sama aja dengan ngajarin renang kameri, tahu meri? Entok apa entok itu? Yang suka renang itu apa? Bebek, ya. Nah itu, kalau di sana ada meri di bebek-bebek mati itu, ya. Nah, jadi saya pun akan seperti ini. Artinya ini adalah jamaah yang mulia, ini para habaib yang mulia, para kiai yang mulia. Saya dilarang berbicara tentang ilmu, nggak boleh. Tapi sedikit saya akan ceramah dalam arti cerita ramah. Karena ada majlis taklim, ada majlis taklim. Ini majlis taklim, majlis ilmu. Ada juga majlis taklim, majlis dibentak-bentak orang alim. Tapi para habaib yang mulia, ini impossible. Ini mission impossible saya sebut. Saya ada datang di tempat ini, berdiri di hadapan yang mulia Habib Salim. Tahu nggak antum, hai para santri, ini berkah istri saya. Bukan berkah habaib dulu, nanti Ba'alawi belakangan. Ntar gua centang-centangin tuh Al-Bantani, ya. Ini istri saya selalu tiap pagi tuh dengar ceramah Habib Jindan. Ayah ini kenal nggak? Lah saya gengsi dong, kenal dong, saya bilang. Nggak dekat. Tiap hari Habib Jindan dulu yang dilihat. Bukan karena beliau itu munawar, ganteng, kasep, bukan. Tapi katanya ini ilmunya nyaman di hati saya. Alhamdulillah banget tuh tiap hari. Ini nggak bohong. Saya mau bilang ke Habib, mumpung di sini, yakni tidak ada dusta di antara kita ya Habib. Saya mau bilang sama antum, saya pusing Habib sama istri saya, antum lulu yang dilihat. Bener. Nanti boleh, nanti kapan-kapan main ke sana, insya Allah pasti dia lagi Habib Jindan aja. Ya. Al-Fakir seusia antum nih yang muda-muda, usia 20-an, kesini dulu sama Jenderal Edi Nalapraya, sama Pak Haji Nuri Tahir,
karena beliau Habib Allahyarham yang mulia Habib Jindan berkawannya dengan Habib Novel, betul, berkawannya dengan Pak Edi Nalapraya, di antaranya karena beliau punya perusahaan dulu di Sukabumi sebelum Cibadak tuh. Ada pertambangan di situ punya Habib Novel. Pertambangan ajib ya nih. Nah itulah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, saya tidak akan bicara ilmu tapi saya akan cerita saja tapi nyata. Wallah ini nyata. Kenapa ini saya bisa berdiri di sini? Itu berkah Ba'alawi. Percaya nggak? Kenapa berkah Ba'alawi? Ini ada penipuan. Ini ada Buya Bustomi nih. Beliau memerintahkan saya ke tempat ini, saya pikir majelis kecil punya beliau gitu sendiri, tiba-tiba ke sini. Ya Allah, ini mah dulu saya ke sini. Saya baca Hijib Nasri dulu, Hijib Bahri dulu, tetap aja masih gemeteran, ya. Setelah salaman sama Habib Salim, alhamdulillah, sama Habib Jindan, alhamdulillah, mulai agak tenangan sedikit nih ya. Nah jadi kalau saya harus bicara tentang kondisi keadaan para habaib yang sedang mendapatkan fitnah yang luar biasa gila, ya. Kenapa gila? Karena ini di luar akal. Jadi orang Arab mengatakan bul ala zamzam patung Arab. Kamu kalau mau terkenal nih mantap sedunia, kencingin air zam-zam, insya Allah kamu terkenal. Itulah yang dilakukan oleh kiai kecil yang tidak dikenal, dedeg sampe rupa hui kalakuan jika peyem. Balaka tik-tik balaka combrang, beteng munceli kalakuan garang. Antum lihat kalau al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi, Nabi itu rahmatan lil alamin. Menyuruh orang saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Bukan sekarang seluruh Indonesia banyak kiai-kiai yang murtad, nggak mau mahabbah sama habaib. Gelo teh? Jawab gelo teh? Gelo atuh. Nah ini. Nah kalau warisan nggak boleh ada mane. Dia nggak boleh murtad, nggak boleh ada penghalang. Kalau kita ulama-ulama mau menjadi pewaris para nabi, nggak boleh kita ada mane. Contoh, pernah nggak Nabi Muhammad hasud kepada Nabi Musa? Ya Habib yang mulia, mustahil. Naam. Tadi antum cerita Nabi Musa. Cuman lupa, ini kan banyak jomblo-jomblo nih. Ketika Nabi Musa jomblo, itu pagi-pagi dia doa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin pakit. Sore udah dapat jodoh. Makanya banyak baca-baca itu ya. Tambah Allahumma laris badani. Insya Allah laris lo ya. Nah gitu. Nah. Sampai di mana tadi sebelum ini? Hah? Hasud. Tidak akan Nabi Musa hasud kepada Nabi Muhammad. Nabi Isa saja nyebut Ahmad. Wa mubasyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu. Kenapa Nabi Isa nyebut Ahmad kepada Nabi Muhammad? Li'annahu ahmadu minni, kata Nabi Isa, karena dia lebih mulia, dia lebih terpuji daripada aku. Artinya kalau ada ulama hasud kepada ulama lain, ada ulama zolim kepada ulama lain, ada ulama yang menyuruh untuk orang itu tidak saling cinta mencintai dan memurtadkan banyak orang dari kecintaan kepada para habaib sebagai zuriyah, berarti itu bukan ulama. Itu ulama yang asalnya oe. Orang Betawi bilang ulama, awas ada ula. Ula apa? Ular, maun, air, orai cai. Betul tidak? Ular air. Yang asli ada ulama, aliyin, latifun, malikun. Itu. Jadi kita Allah. Saya mau ngomong gimana? Orang saya aja orang melarat, begitu lulus pesantren, saya muazin di Habib Umar bin Hud al-Attas. Ketika malam Jumat belajar, karena Habib Umar azan harus bagus. Kalau ada azan jelek, ini azan buat orang mati katanya. Benar. Ini lampu kalau kurang terang, Habib Umar bilang, kamu di dunia saja sudah mau gelap ya katanya. Apalagi di akhirat, maksudnya gitu. Ya? Jadi harus Al-Fakir yang azan. As-salat
Kan gurih, bener nggak? Habaib itu yang bagus-bagus semuanya. Denger ini, nih orangnya. Habaib itu yang dawir-dawir, enggak bohong. Mustahil habaib mendatangi satu rumah di kampung dimanapun kecuali orang itu mulia. Habaib mustahil hukumnya datang kepada orang-orang rendahan, gak akan. Saya jamin, saya dari kelas 4 SD sama jamaah. Dan habaib tidak akan meminta sesuatu kepada orang murahan. Habaib tidak akan datang ke rumah dia minum kopi kepada orang rendahan. Tidak, pasti habaib tahu nih jiwa-jiwa mulia, dia datang ke situ. Bukan dawir-dawir kaya yang disebut orang-orang itu, bukan. Lu gila, lu gak paham. Betul tidak? Itu makanya di Habib Umar itu ada wazukna ziyaratahu fi kulli, kan ada doa deba setelah deba, betul tidak? Saya enggak, saya pakai peci hitam di depan, saya enggak wazukna ziyaratahu fi kulli, saya bilang wazukna ziyaratahu fi kulli syahr. Apa yang terjadi? Dasar Habib Umar wali. Apa katanya? Setelah pikul syahr, saya ke Mekah tiap bulan, diongkosin terus-terusan. Ini ngongkosin, ini ngongkosin. Orang pengen yang ngongkosin melulu. Nggak tahu saya udah berapa puluh kali ke Mekah berkah Habib Umar bin Huda Al-Atas. Ba'alawi, tete kehet Ba'alawi. Ibu saya orang miskin. Man, dia bilang sama saya, mah hayang ke Habib, mangga mak. Saya ajak ke Habib Umar. Pengen apa? Ibu saya dalam kondisi mustahil bisa ke Mekah didoain sama Habib Umar. Apa yang terjadi? Ibu saya ke Mekah 3 kali, bapak 3 kali, anak-anaknya sering semuanya yang 6 dalam kondisi melarat. Itulah berkah Ba'alawi. Ba'alawi kehed situ. Nah, aku ngerti teuing. Berkah Ba'alawi itu. Larasa, saya sudah ziarah ke Tarim, Hadramut, ke Sewun semua, gak seledek tayamanku aing. Sia teka di itu sih tuh dah. Gobloknya. Aduh eta. Aiku urang di ya Allah, Allah mah yahdihim insyaallah. Allah mahdihim insyaallah. Saya sudah jarah ke sana. Atuh kalau mau ada masalah Ba'alawi, ya kenapa enggak di Yaman? Kok kenapa jadi ribut di sini? Betul tidak? Oh ternyata dia itu awalnya nyalon bupati gagal. Nyalon MUI teka pilih teh si kehed teh. Udah gitu ada Saripah cantik, Saripah teh ya kehed cantik. Bener enggak? Kutilang dasi, kutilang kulit kuning tinggi langsing dasi dada berisi. Iya. Ada Saripah yang dia mau nikah yang nggak boleh. Jadi dendam. Terus dia datang ke Robitoh pengen jadi punya marga Habib, yang nggak bisa, jadi dendam, jadi hasud. Inilah hasud tingkat tinggi, di mana Imam Ghazali mengatakan hasud ada 3 strata. Yang pertama berniat supaya itu nikmat yang ada pada dia hilang dan tidak berpindah kepada dirinya, karena dirinya juga ngaku nggak bakalan bisa. Yang kedua, orang hasud mengharapkan nikmat yang ada pada orang kemuliaan itu hilang dari orang itu, berpindah kepada dirinya. Yang ketiga, orang itu mengharapkan paling rendah hilang saja nikmat itu sudah, nggak apa-apa, asal jangan bertambah. Biarin mobilnya Palisade aja 1, jangan nambah Alphard. Begitu nambah Alphard dia pingsan. Nah ini hasud ini kepada para habaib ini hasud kelas tinggi, di mana para habaib jamaahnya yang mulia dan banyak berjuta-juta itu ingin pindah kepada dirinya dan orang supaya cium tangan bolak-balik sama dirinya. Atuh ti mana mimiti? Nah eta kitu larasa. Kira-kira orang sini nih mau ngikut orang Banten apa mau ngikut Habib yang mulia Habib Jindan? Imam Ali kalau Allah mengatakan ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Nabi SAW mengatakan, walaupun oleh orang sebagian Wahabi ini mengatakan ini hadis dhaif. Ana madinatul ilmi kata Kangjeng Nabi, wa Ali babuha. Maksudnya apa? Orang kalau masuk kota harus lewat pintunya. Kalau orang ingin ilmu agama Islam lewat zuriyah Imam Ali karamallahu wajah. Itu yang dikatakan oleh Habib Muhammad waktu
Maulidan di Empang, saya kelas 4 SD dengar itu dan sekarang masih ingat diingatan. Artinya ini cocok, ini tepat kita ingin belajar agama lewat zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi paham nih sekarang kita terhadap kondisi Ba'alawi yang palsu-palsu. Kita jangan sama sekali terprovokasi oleh para orang-orang hasidin itu. Sedikit lagi ada dikatakan dalam debat, dikatakan qad tunkirul ainu daw asyamsi min rabadin wayun terus qad tunkirul ainu daw asyamsi min wayunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Saya artikan bebas dengan bukanlah sinar matahari yang tidak terang benderang, akan tetapi matamu belekan. Bukan tidak manis rasa itu minuman, akan tetapi mulutmu sariawan. Bukan enggak hebat Ba'alawi itu, habaib itu nih, dengerin nih penting. Ente nih ustad muda nih, kalau ente mau berantem sama orang, ente ngaca dulu. Kalau ente dirasa lebih ganteng daripada musuh, terusin, menang insya Allah berantemnya. Konfrontasi apapun. Tapi kalau misalkan ente, aduh banget aing hawuk ya, belewuk ya, dedek sampe rupa hui, kalakuan juga peyem. Ya Allah, tahajud kurang, ya, sodakoh enggak, sama janda masih diliatin, maksiat jalan, jangan goblok mual menang, nggak bakal menang, jangan. Ka ente mau ngelawan habaib, wajahnya bersinar, mancung, ganteng, ai orang. Ya Allah, udah jangan, kagak bakalan menang. Itu jiwa, tahu nggak? Ada pendeta lagi ceramah, keren begini. Tiba-tiba dia langsung nggak bisa ngomong. Apa dia katakan? Sungguh telah masuk kepada majlis kita orang mulia. Kamu cari. Ternyata ulama tasawuf, kalau tidak salah Abu Yazid Al-Bustami. Lantas ditanya, siapa engkau? Aku. Oh, kenapa engkau tidak bisa bicara? Karena dalam Taurat ada, jika datang orang yang besar jiwanya melebihi dari kita, maka kita tidak akan bisa bicara. Seperti apa? Idza ja'al ma' batalat tayamum. Kalau kita lagi tayamum, datang air, batal nggak tayamum kita? Batal. Ada, kita lagi keren. Saya sumpah saya nggak pernah mau ngaji ceramah kalau ada habaib dimanapun. Ini karena saya ditipu aja, ya. Tapi ini insya Allah tipuan yang mengandung berkah. Sebagaimana saya kena prank waktu di Mekah di lantai 25 di Hilton itu, dia bilang ada orang, ya Allah petani kecil badannya, Pak Ustadz saya ke Mekah itu memaksakan diri sekeluarga, pas saya mau berangkat saya enggak, ongkosnya kurang, saya paksakan, saya jual kursi, saya jual tempat tidur, ya Allah dalam hati saya gratis melulu bolak balik. Dia ngamplopin saya buka 300 real. Ini orang melarat kok, miskin ngasih amplop, orang kaya aja nggak ngasih amplop. Saya tanya ke Pak Basir itu orang Cirebon siapa sih kok dia ke Mekahnya sampai ngejual kursi, ngejual tempat tidur, tapi dia ngamplopin. Nah iyalah dia punya toko mebel 4 katanya. Haram jadah hingga ibunya. Nah itulah. Inilah prank terindah dalam hidup saya. Dan saya yakin ini berkah Ba'alawi. Saya khutbah di Masjid Atin. Itu pun saya nggak bakalan, mustahil bisa masuk Masjid Atin, karena di situ yang khotib Profesor Dr. Kiai Haji, ada habaib beberapa itu juga profesor. Saya mustahil. Tapi ada Habib Mustafa, sebab dialah saya bisa masuk Atin. Begitu malam Jumat saya jarah di Empang, ada Habib Uceng Al-Atas yang suka pakai peci hitam. Habib, maaf Habib, hapunten abdi enjing bade khutbah di Atin. Wih, ente keren, ente berkah. Enggak, Bib, saya bilang. Hah? Masjid Atin teh gede, ente teu berkah kumaha? Atuh Bib, aican nongkrong di Istiqlal mah enggak berkah, Bib. Hah? Ente pengen ke Istiqlal? Habib doain, buka peci ente. Ini pecinya ini. Saya buka, diludahin sama dia. Tuh. 2 bulan kemudian saya diundang, suruh ngaji di Istiqlal. Oh gemeteran, saya gemeteran, orang nggak berkapasitas kok. Tapi saya yakin, ingat kepada ain tadi Allah Ta'ala. Kalau Habib menerangkan tadi yang mulia tentang ain,
saya tentang napas, di mana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tidak ada satu hembusan napas yang kau hirup melainkan di dalamnya ada ketentuan takdir Tuhan untukmu. Tapi berkah alawi kene kehet sitenya laras. Jadi walhasil natijah kesimpulan kita jangan jadi murtad dalam masalah mahabbah kepada para zuriyah Nabi yang mulia ini. Keutamaan yang gak usah diterangin, kita sudah paham semuanya. Kita jadi batal kalau saya membahas masalah itu. Dengan ini mah cerita saja. Yakin bahwa orang tua saya muhibin sama habaib. Banyak tiap hari itu ada habaib padahal kondisinya melarat miskin. Apa yang terjadi? Anaknya 6 semuanya maju semuanya di bidang ilmu. Padahal orang tuanya nggak ada apa-apanya. Ke Mekah terus-terusan. Kemudian kuliahnya luar negeri semua yang laki-laki, berkah para habaib semuanya. Kalaulah tidak berkah doa para habaib itu, tentunya kita tidak akan menjadi apapun, dan saya yakin itu. Maka mudah-mudahan keberkahan ini, kocoran keberkahan ini sama kita semuanya yang duduk di majlis ini. Kita doakan Habib biar panjang umurnya. Ini kampung apa namanya Habib? Kampung Gaga, Naga, oh Larangan. Nah, kita doain Habib Jindan biar panjang umurnya. Orang saking panjangnya selarangan mati semua, tinggal Habib nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.